wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelas B4 yang beranggotakan saya Iis Rukiah, Saya Setia Septiani. akan mendiskusikan tentang apa sih itu konseling krisis. Baik, di sini kita akan membahas sedikit tentang pengertian krisis. Krisis merupakan keadaan yang berbahaya, keadaan yang genting, kemelut, keadaan suram, akibat terjadinya suatu peristiwa secara mendadak sehingga orang atau orang-orang yang ditimpanya merasa tatanan dunia dan kehidupannya berkelanjutan. Krisis itu nggak tertata lah hidupnya gitu ya. Ya, kayak bencana gitu ya. Sedangkan konseling krisis itu ialah penggunaan beragam pendekatan langsung yang kesalahan orientasi pada tindakan untuk membantu individu menemukan sumber daya di dalam dirinya atau menghadapi krisis secara eksternal. Dalam semua bentuk konseling kritis, cepat pelayanannya dan efisien. Efisien diberikan dalam cara khusus menurut Gladin G. 2012. Menurut James dalam Senang 2012, krisis adalah persepsi atau pengalaman akan sesuatu peristiwa yang melebihi sumber daya dan kemampuan seseorang untuk mengatasinya saat itu juga. Jadi kita simpulkan konseling krisis itu tuh dia pelayanannya harus cepat. Terus dia secara eksternal itu dari luar. Perbedaan dari konseling biasanya mungkin kalau konseling krisis itu kan dia orangnya udah keadaan krisis gitu ya, jadi harus cepat diiniin gitu ya, Tangan gitu. Menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang kecil, spesifik, dan dapat dicapai. Itu kan sangat membantu individu dalam krisis gitu kan. Kan dia lagi masa-masa gentingnya gitu. Jadi konseling krisisnya daripada konseling yang lain. Kalau konseling yang lain kan misal anak-anaknya misal dia canduan merokok gitu kan, bertahap. Jadi kalau konseling krisis dia trauma gara-gara bencana alam, ini kan harus ditangani gitu. Ya masalahnya itu di luar kendali dia gitu. Kalau ngerokok kan emang dia Bisa mengendalikan emang gitu ya perbedaan. Terus kemudiannya sedangkan tujuan dan fokus konseling krisis adalah memberikan bantuan segera dan dalam berbagai bentuk pada orang yang membutuhkan
iya mengatasi sendiri. Terus kalau trauma gitu ya, kalau dia nggak bisa nyembuhin atau nggak teriak sendiri gara-gara karena takutnya gitu, nah itu ya mungkin. Peran konselor sendiri tuh bisa buat penasihat sebagai mercusuar harapan. Kan konselor kan memberikan dukungan emosional dan bimbingan kepada mereka yang terkena dampak dari bencana tadi misalkan contohnya. Peran mereka bukan hanya memberikan bantuan segera, tapi juga memastikan pemulihan jangka panjang. Berarti kita tuh mengikuti si tadi yang kena masalah itu dari awal sampai akhir. Harus membantu dia sampai akhir. Jangan di tengah-tengah kita melepas saja masih. Apa lagi ya? Sebagai manajer krisis, mereka sering kali dilibatkan dalam perencanaan dan penerapan strategi tanggap krisis. Kan manajernya kan yang memiliki strateginya. Kan sebagai konselor kan harus Sebagai apa lagi ya? Sebagai vokal memastikan bahwa individu dan masyarakat menerima dukungan. Sebagai penyembuh ya, konselor ialah sebagai penyembuh sang klien. Ya, sebagai penyembuh mereka bekerja untuk mendorong penyembuhan dan pemulihan, membantu individu dan komunitas untuk bergerak maju. Oh ya, penyembuhan melibatkan lebih dari sekedar mengalami tempat langsung krisis. Sudah. Mungkin sampai di sini diskusi kita kali ini. Semoga sangat bisa membuat manfaat bagi kita semua. Maaf ya, intinya kesimpulannya dia konseling krisis menangani masalah yang memang yang gitu ya, ada jangka panjang dan dia eksternal di luar nalar, di luar iya ya. Oke, sampai di sini dulu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.